Saya sangat menghormati beliau, Pak. Begini. Jadi saya ragukan apa yang dikatakan Nasaruddin. Kenapa? Busro setelah menjadi KPK dan ketua KPK. Saya sahabatnya saja kami nggak pernah berkomunikasi. Apalagi saya sedih juga direndahkan. Dia dikatakan minta dukungan. Saya yang memilih Busro. Saya yang mencoba mensujes kawan-kawan. Kenapa harus Busro? Karena pada waktu itu ada 2 calon. 1 Bibit, 1 Busro. Saya sampai hampir, maaf aja, hampir dibantai, tanya Yani. Tapi saya tetap bilang, semua the best. Why not the best? Terima kasih. Waktu kita habis. Tapi Terima kasih, Bos. Anda agak kayak Nasaruddin pasang badan. Kita istirahat sejenak. Terima kasih, Bang. Pembangkit yang bangun di Kalimantan dan di Riau. Itu yang menang di Kalimantan. Adikarya JO sama perusahaan Cina. Iya. Yang di Riau yang menang adalah Rekin JO dengan perusahaan Cina. Itu semua lewat namanya Bu Wila nyetor 5% ke Anas Urbaningrum. Ada bukti BB-nya sama saya yang bisa saya tunjukkan. Nah, bisa mungkin saya diperlihatkan ke kamera. Langsung kita mulai dari topik yang ini karena memang belum diangkat ke media. Nah, ini bisa saya tunjukkan dan jelas di sini memang dari awal saya sampai menanyakan karena proyeknya sudah selesai. Iya. Saya pikir Anas waktu itu menyuruh saya menanyakan itu. Rupanya waktu saya tanya sama orangnya, dia bilang, Ibu, saya tanyakan di BB saya itu jelas, Ibu soal Adi dan Rekin gimana? Kata Adi udah diberesin ke Ibu. Saya buat tanda tanya kan. Terus dia jawab, setahu saya Adi langsung lewat Pak Hilal. Lapor ke Mas AU, Anas Urbaningrum. Baik. Dan Pak DI, Dahlan Iskan. Pemirsa masih bersama Jakarta Lawyers Club. Sebenarnya malam ini karena Banggar DPR juga mengatakan, kok yang dituduh kami saja tidak. Permainan ini kan juga ada di departemen. Kita undang beberapa departemen yang tersangkut dalam perkara dengan Nasaruddin. Tapi tidak ada yang mewakili hari ini. Baik dari Menpora, Mendiknas, ataupun kesehatan. Tiarap semua memang istilahnya. Ada yang nggak tiarap? Rekan lama saya, Bung Dahlan Iskan. Beliau juga disebut-sebut bahwa di PLN juga ada permainan Nasaruddin. Rupanya BUMN juga dimasukin. Dan Bung Dahlan adalah dirut PLN sekarang. Tapi sebelum Bung Dahlan, Pak Amir mungkin mau menambahkan fraksi Demokrat dari 2 fraksi anggota Demokrat tadi. Terima kasih Bung Karni. 2 rekan saya sebetulnya sudah cukup meluap-luap, cukup tuntas ya sebenarnya. Namun apa yang disampaikan oleh Saudara Ruhut tadi tentang Pak Oce, tidak ada sama sekali kewajiban beliau untuk berterima kasih. Karena saya juga adalah bekas magang, ya, bekas asisten beliau ini, Profesor Oce Kaligis ini, ya. Jadi teman lama lah, teman lama. Saya kira. Jadi jangan dijadikan perbandingan bahwa yang bisa mengimbangi saya dan sebagainya ini saya kira satu hal yang bisa memicu lagi Pak Oce bisa marah sama saya. Nah, tapi begini Pak Karni, karena Pak Karni sudah tayangkan tadi keterangan daripada Saudara Nazar tadi itu waktu di Skype. Di sini kan dipersoalkan kemudian saat ini masalah barang bukti. Barang bukti sampai saat ini belum pernah sebetulnya ada klarifikasi yang jelas. Menurut versi Saudara Nazar, sebetulnya barang bukti dia di dalam tas itu apa saja. Kemudian bisa diperbandingkan dengan apa yang sudah dibuka oleh KPK sehingga menjadi jelas. Ini kan tidak adanya klarifikasi yang jelas seperti ini kemudian dikembangkanlah sedemikian rupa sehingga selalu ada benturan-benturan, selalu ada kontroversi ya yang membuat TV One menjadi laku tiap hari.
Karena ratingnya naik ya. Nah, kita juga udah bosan nih berita. Oke. Ada hal-hal juga di samping yang saya katakan ini, memang kalau melihat alasan daripada Nazarudin sekarang ini tidak bersedia kooperatif dan cenderung mengancam akan berdiam diri karena katanya dia itu disidik, padahal sebetulnya belum masuk ke penyidikan. Dia merasa dia akan diperiksa oleh orang yang berada pada posisi benturan kepentingan dengan dia. Dalam hal ini saya setuju dan saya sepakat. Oleh karena itu saya sarankan juga kalau bisa orang-orang yang disebut oleh Nazarini maupun pengacaranya sebaiknya tidak berada di dalam posisi sebagai penyidik daripada Nazar. Karena KPK sendiri, komisioner KPK itu masih ada 4 orang, kalau dikurangi 1, sedangkan deputi itu masih ada deputi yang lain. Ya, tapi kan memang tidak diikutkan di dalam penyidikan. Nah, tetapi inilah yang diangkat. Tapi alangkah baiknya kalau umpamanya muncul satu sikap dari komite etik ya, untuk memberikan satu pendapat bahwa sebaiknya orang-orang ini terbukti atau tidak, alangkah baiknya supaya ada objektivitas dalam penanganan perkara ini, sebaiknya mereka menghindar untuk tidak usah ikut di dalam tim penyidik daripada Nazar. Memang nggak ikut kan? Ya, Jadi belum, penyidik. kan sekarang kan belum. Tetapi ada hal lain juga yang ingin saya kemukakan di sini adalah mengenai keluhan-keluhan. Seorang Nazar itu berbagai keluhan, dia tertekan, kemudian hal-hal yang tidak menyenangkan yang mungkin dia alami. Kemudian dia ingin menentukan sendiri di mana dia harus ditahan. Ini satu hal yang tidak lazim saya kira ya. Karena akan menjadi presiden di kemudian hari. Ya, bisa saja nanti dijadikan acuan. Kalau seorang Nazar bisa memilih di mana dia ditempatkan. Ataupun... Saya kira persoalan kita batasi dulu. Pak Amir ngomong tadi. Ada yang agak mengganggu saya. Baik Pak Ruhut tadi, Pak Amir sekarang. Yang tujuan Nazar ke KPK, seolah-olah kita ya KPK-nya nonaktif lah jadi penyidiknya atau apa. Bagaimana dengan tuduhan yang ke Demokrat? Kok kayaknya yang nggak benar sama sekali itu yang ke Demokrat. Nah, tapi yang ke KPK ada benar-benarnya dikit. Nah, ini kan lain. Ini kan proses di KPK ini kan ada proses pro justisia. Ya. Adapun apa yang dia lontarkan mengenai orang-orang di Demokrat, justru kalau dia berdiam diri, ini merugikan diri dia sendiri dan merugikan kami. Ya, kenapa dia harus mengancam berdiam diri? Kenapa dia mengancam akan membisu? Kemudian dia meminta kepada SBY yang jelas-jelas tidak punya kewenangan untuk itu. Ya, tidak usah saya diadili, saya dihukum saja seberat-beratnya. Ini kan satu permohonan yang dia sudah yakin benar, dengan cerdas dia lontarkan dan yakin benar bahwa itu tidak mungkin dikabulkan. Kemudian ditambahkan lagi permintaannya atau janjinya, saya tidak akan menyebut lagi orang-orang Demokrat, saya tidak akan menyebut lagi orang-orang KPK. Ini jelas-jelas dia lontarkan, bukan dilontarkan oleh orang awam yang bodoh, dia cerdas. Karena yang dia lontarkan itu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi manakala memang dia memiliki... Mohon maaf Pak Amir. Maaf sebentar, berikan saya kesempatan dulu. Selesai dulu. Dia sudah sebut 4 nama. Tapi nggak diperiksa 4 nama itu yang memberikan duit kepada Anas. Makanya dia bilang sama saya, Pak Oce, sudah 4 nama saya sebut. Kenapa nggak dimasukkan, nggak diperiksa? Karena Anas teman baik sama si Chandra. Udahlah, dia sudah sebut Pak, dia sudah sebut. Ya Pak Oce juga ada beberapa kali. Kalau kemudian mengancam dia, ya di satu sisi tidak mengancam menurut saya ya, dia berjanji tidak akan menyebut-nyebut lagi orang Demokrat. Tidak akan menyebut-nyebut lagi orang KPK. Ini sebetulnya adalah suatu kecerdasan seorang Nazarudin. Itu kita tahu, Pak Amir. Karena itu tidak mungkin terjadi. Karena keterangan apakah dia menyebutkan atau tidak, saya kira sumber daripada bukti-bukti
pembuktian daripada masalah ini tidak semata-mata berada di pertanyaan saya Nasaruddin ke Pak pribadi. Amir, kenapa Dewan Kehormatan dari Demokrat tidak memanggil orang-orang yang Demokrat yang disebut? Begini Pak Karnit, Dewan Kehormatan itu bukanlah orang yang begitu mendengar sudah reaktif langsung memperlihatkan kekuasaannya, bukan begitu. Enggak harus begitu Pak Amir, Oh. tapi ketika Tidak seperti itu. Beni Arman kemarin kita hadirkan Pedoman di sini. pelaksanaan tugas-tugas Dewan Kehormatan itu ada aturannya, Betul. ada acaranya. Betul, tapi Beni Arman sendiri mengaku ketemu juga dengan Chandra. Bahkan dari pengakuan-pengakuan lain ternyata pertemuan itu tidak sekali. Sekarang Chandranya atau Ade Raharja diperiksa oleh KPK. Kenapa? Oleh Dewan Kehormatan KPK. Kenapa Dewan Kehormatan Demokrat tidak periksa Beni? Tanpa digembar-gemborkan sebetulnya Saudara Beni Kaharman itu sudah pernah diklarifikasi oleh Dewan Kehormatan. Dan itu tidak perlu kami publikasikan atau siarkan kemana-mana. Karena memang pedoman pelaksanaan tugas Dewan Kehormatan seperti itu. Internal sifatnya, tidak pro justisia, tidak mengejar masalah-masalah yang beraspek hukum, tetapi yang berkaitan dengan etika. Kami sudah mendapat masukan. Dan bukan hanya Beni Kaharman sendiri. Ada putusan nggak terhadap itu? Ini kan masih sedang berjalan terus Pak Karni. Baik Pak Amir. Saya ke Bung Dahlan. Apa yang terjadi di PLN Bung Dahlan Iskan? Bung Dahlan Iskan ini sahabat saya dulu atau sampai sekarang? Junior Anda. Enggak dong, kolega. Tapi ketika Jawa Pos didirikan, saya harus mendampingin beliau untuk membangun Jawa Pos dari nol ya. Dan kita berkubang waktu itu untuk berdiri. Harusnya saya dapat bintang Mahaputra dari Jawa Pos. Tapi ada lupa. Silakan. Saya tidak nonton TV waktu itu ketika nama saya disebut. Tetapi karena diberitahu orang bahwa namamu disebut-sebut oleh Nasaruddin gitu. Saya pikir urusan batubara. Karena memang ada urusan PLN mengenai batubara dengan dia. Iya. Tetapi kasusnya itu justru kami menolak batubara yang dikirim oleh perusahaan yang disponsori Nasaruddin. Iya. Sehingga karena batubara itu tidak memenuhi syarat. Standar. Di zaman dulu mungkin batubara seperti itu bisa masuk. Tapi sekarang tidak bisa masuk. Karena itu saya bangga sekali dengan petugas di pelabuhan, petugas PLN yang berani menolak batubara itu. Nah, sampai-sampai saya bilang di DPR, seandainya petugas itu perempuan mau langsung saya cium. Begitu. Saking bangganya saya. Ada lebih berani lagi dari Sujiwo Tejo. Tapi ternyata saya belakangan diberitahu bukan soal batubara, Pak. Ini soal Kalimantan Timur dan Riau. Saya jadi berpikir apa ya hubungannya. Kemudian Pak Piliang tadi bilang bahwa Kaltim dan Riau itu Pak Dahlan itu didesain di DPR, kemudian dianggarkan di DPR sehingga sudah di skenario sejak di DPR. Nah, karena saya jadi di Dirut PLN itu belakangan, tentu saya tidak tahu yang seperti itu. Tetapi ketika saya teliti tidak seperti itu. Karena proyek Kaltim dan Riau itu bukan proyek yang ditentukan oleh DPR, juga bukan yang didesain oleh DPR. Proyek Kaltim dan Riau ini justru proyek yang karena gubernur di 2 provinsi itu marah. Karena Kaltim sebagai lumbung energi itu krisis listrik luar biasa. Riau sebagai lumbung energi krisis listrik luar biasa. Tetapi 2 daerah ini tidak dapat bagian sama sekali ketika pemerintah pusat melakukan proyek 10.000 megawatt. 2 gubernur ini marah sekali. Kemudian mereka mengusulkan agar agar 1 proyek di Kalimantan Timur, 1 proyek di Riau, bahkan gubernur itu sendiri yang akan biayai, tidak dari APBN. Nah, dari situ maka tidak logis kalau ada kaitannya sama Nasaruddin. Tapi begini, karena saya sudah memutuskan bahwa saya tidak di PLN ini, saya tidak mau tanda tangan cek, harus direktur keuangan. Saya tidak mau tanda tangan macam-macam yang urusan dengan keuangan.